Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan ketiga, di mana mata pelajaran material handling equipment untuk kelas 12 teknik logistik baik 1 maupun 2. Nah, sebelumnya setelah 2 minggu kita selesai mengerjakan standar operasional prosedur, yaitu ya standar operasional prosedur. Nah, banyak mungkin saya sekalian juga evaluasi dari minggu yang lalu bahwa hanya ada beberapa saja yang mengumpulkan penugasan, di mana untuk minggu ini atau minggu kemarin, minggu kedua, yang pembuatan SOP pun belum ada yang masuk. Saya nggak tahu bingungnya di mana, karena kalian tidak bertanya atau tidak di-share unek-uneknya di grup mata pelajaran. Ya. Jadi jangan sampai kalian acuh dalam pembelajaran online ini. Kenapa? Karena belajar itu tidak menggunakan atau tidak hanya dalam ruang kelas ataupun di mana-mana. Jadi belajar itu jika kalian bertemu orang pun itu namanya guru ataupun belajar lah. Dan nilai-nilai pembelajaran di sana. Baik itu kalian bertemu dengan orang tua di jalan, baik itu kalian melihat seorang wanita atau nenek-nenek yang mau menyeberang ke jalan, itu. Jadi kalau belajar itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, maka dari ini saya memohon agar teman-teman 12 teknik logistik ini agar segera menyadari apa yang dirasakan salah oleh diri sendiri, karena menjelang sedikitnya pun kita mau atau sudah selesai dalam kegiatan belajar, karena di kelas 12 sudah hampir di penghujung acara. Nah, kita masuk ke mata pelajaran material handling, yaitu tentang jenis dan barang. Apa itu jenis dan barang? Jadi barang itu adalah suatu komoditas dalam pengertian ekonomi, di mana ada nilai atau suatu barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan ketika dia dibeli ataupun dia dikirim. Nah, itu sebuah komoditas yang mempunyai nilai untuk memenuhi suatu kebutuhan. Seperti rumah tangga kalau tidak mempunyai garam kan tidak memenuhi kebutuhan akan memasak. Nah, kita lanjut untuk cara memperoleh barang itu seperti apa. Saya baca-bacain aja, kalian tulis. Jenis barang atau alat pemuas kebutuhan pertama dikategorikan berdasarkan cara memperolehnya. Nah, maksudnya di sini adalah bagaimana kita memperoleh barang tersebut, apakah harus mengeluarkan atau cuma mengorbankan sesuatu, ataupun memperolehnya secara cuma-cuma. Mengingat yang membutuhkan barang tersebut adalah banyak orang, bukan kita saja. Sehingga bagaimana kita memperoleh dan memperjuangkan barang tersebut. Jenis barang ini menjadi 2 kriteria. Mungkin sekilas pendahuluan untuk cara memperoleh barang seperti diskon untuk membeli pakaian misalkan, karena barang itu limited, maka dihargakan misalkan harganya
murah gitu, didiskonkan. Lalu kan orang-orang berebut ingin memperoleh barang tersebut, ataukah itu secara mengorbankan tadi atau mengeluarkan uang yang berlebih, atau memperolehnya dengan capek-capean. Nah, ada dua sifat. Nah, yang pertama adalah barang ekonomi. Apa itu barang ekonomi? Jadi barang yang bisa kita dapatkan hanya jika kita mau berkorban. Barang ini sifatnya tidak gratis, harus ada uang. Jadi barang ini sifatnya tidak gratis, harus ada pengorbanan. Nah, contohnya dalam bentuk uang untuk membeli barang tersebut. Nah, barang ekonomi adalah banyak sekali jenis-jenisnya. Hampir semua barang pun diberikan nilai. Tidak gratis. Contohnya seperti gadget, televisi, dan lain-lain, atau alat-alat rumah tangga yang lainnya. Itu yang tidak gratis, harus mengorbankan biaya untuk memperolehnya. Lalu ada barang bebas. Apa barang bebas? Ayo. Merupakan kebalikan dari barang ekonomi. Apabila barang ekonomi merupakan barang yang memperolehnya dengan mengorbankan sesuatu, maka di barang ini bisa kita dapatkan secara cuma-cuma atau gratis, karena jumlahnya berlimpah ruah di bumi. Namun terkadang di beberapa tempat barang ini juga bisa menjadi barang ekonomi. Barang ekonomi karena nilainya lumayan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana. Nah, contohnya seperti air, atau sinar matahari, atau hujan, atau udara yang kita hirup. Contohnya seperti air tanah, juga merupakan barang bebas. Namun di beberapa wilayah yang mengalami kekeringan, air tersebut bisa menjadi barang ekonomi, seperti di Karawang Selatan. Itu air itu sangat jarang kalau musim kemarau. Jadi karena ingin memperoleh air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, maka orang-orang di sana membeli air ke dekat-dekat pegunungan di daerah Pangkalan. Jadi di Pangkalan Kloji mereka membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kita mah enak, mandi gebur-gebur, nggak olok sama air, nggak sayang. Nah, lalu berdasarkan hubungan pemakaian, suatu barang tidak dapat berdiri sendiri, jadi tidak independen. Maksudnya di sini barang terasa manfaatnya apabila disandingkan dengan barang lain. Nah, dari hubungan inilah tercipta kategori barang apabila dilihat dari hubungan pemakaiannya dengan barang lain. Nah, berdasarkan kategori ini, barang pemuas kebutuhan manusia dibedakan menjadi dua. Kebutuhan manusia. Barangnya tidak independen, jadi saling mendukung. Nah, seperti barang substitusi. Bukan barang prostitusi. Barang substitusi adalah barang yang digunakan sebagai pengganti barang lain yang terlebih dahulu kita gunakan. Kita menggunakan barang substitusi karena barang utama sedang dalam kondisi tidak normal. Misal, stoknya menipis sehingga harganya naik karena inflasi, atau barang tersebut mulai sulit untuk ditemukan, barang langka. Seperti sepeda sekarang, sepeda kan mahal. Ketika banyak yang pakai kan, permintaan banyak, jadi barang itu naik. Ketika ada permintaan banyak,
harga akan naik. Beberapa contoh barang substitusi antara lain seperti jagung yang menggantikan beras, lalu sepeda yang kita gunakan karena bensin sedang mahal, bensin 10.000 jadi pakai sepeda misalkan ke sekolah lalu pergi bekerja karena mengirit mungkin salah satunya. Tadi seperti jagung, kalau jagung lalu di Papua itu apa, sagu misalkan, tidak suka jagung, tidak suka beras, saya sukanya sagu. Kalau di Jawa Barat atau di Pulau Jawa kita makan beras. Nah itu. Nah mungkin kalau seperti di Arab tidak makan beras tapi makan korma misalkan. Nah, atau kipas angin yang digunakan kita diganti dengan AC. Nah, atau AC-nya diganti dengan kipas angin karena menghemat listrik. Barang substitusi memiliki fungsi yang sama atau hampir sama dengan barang utama. Meskipun demikian, barang substitusi tidak selalu menjadi pilihan kedua. Terkadang seseorang menggunakan barang ini sebagai barang utama karena memang memiliki keinginan terhadap barang yang dianggap substitusi tersebut. Lanjut. Nah, barang komplementer. Barang kedua ini berdasarkan hubungannya dengan barang lain adalah barang komplementer. Barang komplementer merupakan barang yang fungsinya muncul ketika digunakan bersama barang lain. Seperti apa nih? Barang ini tidak terasa fungsinya apabila digunakan sendirian. Nah, beberapa contoh barangnya seperti sepeda lagi, motor, lalu tabung gas dengan kompor gas, televisi dan listrik, serta masih banyak lagi. Jadi saling berhubungan. Yang satu kelihatan barangnya, yang satu berbentuk halus. Seperti televisi dengan listrik, lalu tabung gas dengan kompor gas. Jadi kalau disatukan bersama maka muncul apa gitu, seperti televisi dan listrik, menunjukkan tayangan televisi atau siaran televisi. Nah, lalu berdasarkan penggunaannya. Nah, maksudnya di sini dalam penggunaannya digunakan bersama-sama atau kan sendiri-sendiri. Berdasarkan kategori ini barang menjadi dua, yaitu ada barang pribadi. Nah, biasanya yang memiliki barang pribadi ini sedikit pelit. Karena apa? Mungkin salah satunya dia menyayangi barang tersebut. Karena mungkin barang ini sudah lama dipegangnya. Misalkan seperti yang suka motornya motor Ninja, dimodif sedemikian rupa sehingga menampilkan keindahan dalam motor tersebut, kata orang ini misalkan. Lalu ketika dipinjam nggak boleh, itu dilihat dari namanya kita sudah mengetahui ini. Barang pribadi merupakan jenis barang yang digunakan secara pribadi atau digunakan sendiri. Barang ini bersifat privat atau individual. Contoh barang ini bersifat pribadi antara lain seperti pakaian, atau buku catatan, atau buku diari misalkan. Rumah sifatnya oleh perseorangan. Ini pakaian nih yang sering ini ya. Orangnya misalkan panuan lalu dipinjam sama temannya misalkan. Hasil mewabah ke panu tersebut, menular. Nah, sekarang tadi pribadi ada barang publik. Barang publik ini memiliki sifat yang berlawanan dengan barang pribadi. Jika barang pribadi adalah barang-barang yang dimiliki oleh perseorangan, maka barang publik ini harus dipakai secara seksama, dimiliki bersama, together.
Barang publik ini kebanyakan berupa fasilitas umum seperti jembatan, tempat ibadah, lalu halte misalkan dan lainnya. Apalagi itu yang dibangun oleh pemerintah. Misalkan ada si Kristop, misalkan si Kristop itu mempunyai jembatan. Maka karena dia yang mempunyai jembatan, orang-orang lain tidak boleh melewatinya. Nah, itu termasuk barang yang mana? Barang publik apa barang pribadi. Jadi biasanya barang publik ini yang dibangun oleh pihak pemerintah. Nah, sampai di sini saja. Untuk minggu selanjutnya kita lanjutkan tentang barang-barang karena sedikit banyak jenis-jenis barangnya. Kita lanjutkan besok. Jika ada yang ditanyakan, silakan di grup mata pelajaran atau bisa di Japri, jalur pribadi ke saya. Untuk penugasan mungkin informasi selanjutnya saya akan berikan lewat Google Classroom. Nanti kalian cek saja. Begitupun dengan absensi. Saya sampai sini saja. Maaf jika ada kekeliruan, kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda semua. Dengan ini saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.